Oke, hari ini gitu ya, kita akan belajar tentang jaringan hewan. Itu sebelumnya gitu kan kita sudah pernah bahas tentang jaringan tumbuhan. Nah, kalau jaringan tumbuhan berarti kaitannya jelas ya sama struktur bagian dalam tumbuhan. Nah, kalau hari ini gitu ya, kita akan membahas tentang bagaimana struktur bagian dalam dari hewan. Nah, termasuk di sini manusia juga ya. Karena manusia dikatakannya juga masuk struktur jaringannya sama seperti hewan, seperti itu. Oke? Oke, ini geser ke sini. Ya. Teman-teman, kalau kita ngomongin jaringan, ya sebelumnya kita sudah pernah bahas ya. Jaringan itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan jaringan? Ada yang tahu? Jaringan itu apa? Oke, Rona mungkin? Ya, kalau jaringan, nah teman-teman pas bab pertama kita pernah bahas tentang sel. Nah, jaringan ini gitu ya, saya ulangi lagi. Kalau jaringan itu adalah kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, kayak gitu ya. Nah, kalau di gambar gitu ya, di gambar yang sudah teman-teman saksikan, gitu ya, di gambar itu, nah ada kumpulan-kumpulan sel yang berbentuk panjang. Nah, itu bentuknya kan sama tuh ya, bentuknya sama maka dia akan digabungkan dalam jaringan yang sama. Nah, yang disaksikan oleh teman-teman di layar itu adalah jaringan epitel ya, masuknya ke dia jaringan epitel. Apa sih jaringan epitel gitu ya? Nanti kita bahas satu-satu persatu. Sebelum ke sana gitu ya, sebelum kita masuk tentang jaringan hewan lebih detailnya, gitu kita kaji dulu nih ya. Oh ya, ini sebelumnya ya. Jaringan itu nanti akan membentuk organ, gitu ya. Kalau urutannya sel, kemudian sel-sel akan membentuk jaringan, maka jaringan akan membentuk organ. Nah, jaringan hewan ini, materi jaringan hewan ini nanti akan nyambung lagi ke materi tentang sistem, ya sistem organ dan sistem organ, gitu. Kita lanjut. Dulu ya. Oke, ini adalah ayat Quran ya yang membahas tentang kenapa sih gitu ya kita mengkaji tentang jaringan gitu ya. Oke, di sini ada dalam surat Al-Infitor ya ayat 7 dan 8. Insya Allah saya yakin teman-teman hafalannya udah selesai ini ya. Surat Al-Infitor gitu kan, ini juz 30, teman-teman sudah kelas 11, hafalannya sudah cukup banyak gitu ya. Dalam surat Al-Infitor ayat 7 dan 8 ya Allah menyebutkan ya bahwa beliau gitu ya, Allah itu sudah menciptakan kita manusia gitu ya, dan menyempurnakan kejadian tubuh kita gitu ya. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dan dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki dia menyusun tubuhmu. Berarti di sini sudah jelas ya, tubuh kita itu kan zat penyusun paling kecilnya itu adalah sel. Nah, kemudian sel bergabung menjadi jaringan, jaringan bergabung menjadi organ. Maka di sini sudah sangat tepat sekali gitu ya, sesuai gitu ya. Allah yang menyusun tubuh kita. Sel jaringan itu nggak akan berfungsi kalau tidak Allah yang memerintahkan ya, kalau tidak Allah yang mengatur susunan tubuh kita. Seperti itu ya. Insya Allah kita belajar jaringan itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita semakin penasaran nih, kira-kira susunan tubuh kita gitu ya, seperti apa sih bagian dalamnya gitu. Yang kita tahu kalau organ, oh iya kita punya tangan, punya kaki, kelihatan dari luar. Kalau bagian dalamnya seperti apa gitu ya. Oke, saya pindah lagi.
Nah, kalau dikelompokkan gitu ya, jaringan itu dibagi menjadi 4 ya, 4 jaringan yang utama. Ini jaringan hewan maupun yang ada di manusia, seperti itu. Yang pertama itu ada jaringan epitel gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada jaringan ikat. Yang ketiga ada jaringan otot. Yang selanjutnya ada jaringan saraf. Nah, 4 jaringan ini akan kita bahas satu persatu. Mungkin kita tidak akan detail ya. Kenapa? Karena nanti untuk jaringan otot terutama ya sama yang jaringan saraf akan kita pelajari lebih lanjut di sistem gerak dan sistem syaraf kayak gitu. Jadi nanti yang lebih detail itu di jaringan epitelnya gitu. Kalau jaringan ikat juga nanti ada bagian materi tersendiri seperti itu. Oke. Kalau untuk yang pertama, ya kita bahas yang pertama itu adalah jaringan epitel. Nah, epitel ini ya adalah jaringan yang kalau bisa kita bilang itu bagian luarnya, bisa bagian luar. Nah, ya ini adalah punya fungsi, ya punya fungsi sebagai apa di sini? Ya, dia bisa melindungi tubuh, ya melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Itu tuh. Kalau di tumbuhan kita pernah bahas tentang epidermis gitu ya. Hampir sama serupa, cuman kalau di jaringan epitel ini gitu ya, dia di hewan adanya seperti itu. Nah, susunannya itu adalah sangat rapat ya. Jadi nggak ada ruang antar selnya, dia sangat rapat karena dia punya fungsi proteksi ya, pelindungan salah satunya gitu ya. Kemudian dia punya ada 2 lapisan, maksudnya 2 lapisan di sini adalah ada lapisan selnya, ya ada lapisan selnya, kemudian ada di bagian bawahnya itu namanya membran basalis, jadi kayak tempat duduknya sel, gitu. Jadi sel itu nggak bisa nempel kalau nggak ada membran basalisnya, seperti itu. Nah di jaringan epitel ini dia nggak punya pembuluh darah, jadi disebutnya avaskuler ya. Ya, dia nggak punya pembuluh darah. Kemudian kalau dia rusak, gitu ya, kalau jaringan epitel ini rusak, maka regenerasinya tinggi. Artinya cepat pulihnya, gitu ya. Beda kalau jaringan saraf. Misalnya jaringan saraf kita ada yang rusak, agak susah ya, susah untuk pulihnya. Tapi kalau jaringan epitel yang rusak, masih bisa pulih dengan cepat. Regenerasinya tinggi, seperti itu. Oke, kalau kita ngomongin, oh ya, ini lupa, tadi warnanya hijau. Jaringan epitel ini dibagi dengan 2 sebenarnya ya. Kalau saya tadi pakai warnanya hijau jadi nggak kelihatan. Jaringan epitel ini ada 2 bagian berdasarkan pengelompokannya. Pengelompokannya yang pertama kalau dari bentuknya. Ya, dari bentuknya itu ada 3, gitu ya, ada 3 bentuk ya. Kalau kita ke sini, yang paling sini ada 3 bentuk. Ada epitel pipi, ada epitel kubus, kemudian ada epitel silindris atau epitel batang ya. Kalau dilihat dari gambarnya, epitel pipi itu di sini ada tulisan epitel squamosum, maksudnya itu adalah epitel pipih gitu. Kemudian kalau epitel kuboid di sini adalah epitel kubus maksudnya. Kemudian epitel silindris itu adalah epitel batang atau epitel kolumnar ya, nama lainnya. Nah, kalau berdasarkan jumlah lapisannya, epitel itu dibagi 2, gitu ya. Ada yang 1 lapis atau selapis, gitu ya. Ada yang berlapis gitu. Yang satu lapis berarti nanti misalnya epitel pipi selapis gitu ya. Ada yang epitel pipi berlapis gitu. Jadi ada lapisannya beda karena fungsinya juga beda. Kemarin saya minta teman-teman untuk menggambar jaringan epitel. Ada yang sudah mulai menggambar? Ada yang sudah mulai? Cici sudah mulai belum? Sudah mulai menggambar? Belum. Kalau Nisrina?
Sudah? Belum? Sudah. Ya sudah, siapa? Yang sudah mulai menggambar jaringan epitel. Jadi ada 8 jaringan epitel ya, gitu. Jadi maksudnya 8 itu gimana? Gitu ya. Jadi ada yang pipihnya itu selapis, ada pipihnya berlapis, gitu. Bentuknya seperti apa sih? Kita akan bahas satu persatu. Oke, ini epitel yang pipih dulu ya. Karena kalau epitel pipih ini ya paling muncul ya, paling sering muncul kalau ada di soal-soal gitu ya. Yang terutama yang epitel pipih selapis. Nah, di sini ada dua perbandingan gambar. Ada epitel pipih yang selapis, ada yang berlapis. Nah, bedanya apa gitu ya? Jelas kalau dari namanya aja, epitel pipih selapis berarti dia cuma punya satu lapis sel gitu ya, satu lapis aja. Kalau pipih berlapis berarti lapisannya lebih dari satu, seperti itu ya. Di sini kalau lapisan yang epitel pipih selapis, bentuknya epitelnya pipih gitu ya, punya fungsi untuk apa di sana? Ada pertukaran gas gitu ya. Jadi dia punya fungsi transportasi untuk epitel pipih selapis. Logikanya ini ya, kalau misalnya teman-teman bernafas gitu ya, di bagian alveolusnya, paru-parunya, nih, jaringannya itu kan adanya lapisan epitel pipih selapis. Kenapa gitu ya? Kalau misalnya kita tarik fungsinya tadi epitel pipih selapis itu kan untuk pertukaran zat. Jadi kalau misalnya Allah ciptakan nih epitel yang ada di alveolus kita itu berlapis-lapis, maka akan sulit pertukaran oksigen ke dalam darah gitu ya. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksidanya akan sangat sulit seperti itu. Maka Masya Allah gitu ya, sudah ditentukan oleh Allah tadi di surat Al-Infitor, Allah yang menyusun bentuk tubuh kita itu yang sempurna gitu, nggak ada yang keliru sedikit pun. Maka di alveolus atau di paru-paru kita gitu ya, lapisan epitelnya adalah epitel pipih selapis supaya lebih mudah transportasi zatnya. Itu ya yang secara difusi itu. Sudah pernah bahas ya waktu semester 1 awal gitu ya tentang difusi osmosis gitu ya. Difusi itu kan perpindahan gitu ya, perpindahan konsentrasi zat dari yang tinggi ke konsentrasi zat yang lebih rendah kayak gitu. Kalau yang epitel berlapis, kalau kita mau tarik logikanya aja gitu ya, kalau berlapis berarti lapisannya lebih dari satu, maka dia punya fungsi untuk perlindungan ya, proteksi atau pelindung seperti itu. Ya, biasanya ada di kulit gitu ya, ada di esofagus itu adalah kerongkongan gitu ya, atau di mulut itu untuk perlindungan gitu. Kalau yang epitel pipih selapis umumnya ada di pembuluh darah. Pembuluh darah kan juga tipis gitu ya, biar pertukaran antara oksigen dan karbon dioksidanya lebih mudah seperti itu. Oke. Ini yang epitel kubus ya, epitel kubus. Nah, kalau kita lihat ya, epitel kubus itu kita bagi dua, sama ya, sama kayak tadi epitel pipih. Kalau epitel pipih itu kan ada yang selapis dan berlapis, sama juga yang kubus juga gitu, ada yang selapis, ada yang berlapis. Nah, cuma bedanya adalah di bentuknya aja. Nah, kalau yang ini kubus lapis, nah, kubus lapis itu letaknya ada di mana aja sih gitu ya. Epitel kubus lapis itu biasanya ada di ginjal gitu ya. Di situ tulisannya di saluran ginjal. Nah, bisa juga ada di ovarium ya letaknya gitu. Kemudian sama fungsinya hampir sama gitu. Fungsinya untuk namanya yang selapis itu biasanya untuk kayak transportasi, kemudian untuk pengeluaran sekret ya, kelenjar, jadi bisa berfungsi sebagai kelenjar. Nah, kalau yang kubus berlapis, lagi-lagi kalau yang berlapis itu pasti punya fungsi untuk perlindungan gitu ya.
Di sini kalau yang kubus berlapis gitu ya, punya fungsi untuk proteksi atau pelindungan, kemudian bisa mencegah dari kekeringan. Letaknya ada di mana? Hampir sama kayak yang di epitel pipi berlapis. Tadi kan adanya di kulit ya, kalau epitel pipi berlapis. Kalau kubus berlapis, dia di kelenjar minyaknya yang ada di kulit gitu ya. Misalnya ada kelenjar keringatnya juga gitu. Oke. Kemudian ini kita bahas epitel pipi ya. Tadi udah epitel pipi selapis, berlapis, kemudian kubus. Yang sekarang masuk yang silindris. Gitu ya. Silindris itu nama lainnya epitel batang. Kayaknya kalau di bukunya kalian itu namanya epitel batang ya. Boleh sama aja gitu ya. Oke, kalau epitel silindris atau epitel batang, nah ini ada bentuk yang khusus teman-teman. Bisa dilihat ya, epitel silindris yang selapis, dia punya bentuk ada silianya, di bagian atasnya itu ada silianya, gitu. Ada rambut-rambutnya yang punya fungsi, biasanya nih letaknya ada di saluran pernafasan, gitu. Jadi kalau silianya itu punya fungsi untuk menghalau kalau ada bakteri yang masuk gitu ya, jadi kayak menyaring udara biar lebih bersih. Itu fungsinya dari epitel silindris selapis yang ada di saluran pernafasan. Bisa juga ada di usus ya, epitel silindris selapis bisa juga ada di usus. Karena kalau di usus itu kan kita makan nih, makan nasi, makan zat-zat yang berlemak ataupun yang protein itu kan pasti diserap tuh nanti sama usus. Nah, proses penyerapannya gitu ya, organ yang terlibat di sana, jaringannya itu harus bentuknya tuh satu lapis gitu ya. Jadi enggak berlapis-lapis biar lebih mudah penyerapan nutrisinya. Seperti itu. Oke. Untuk yang epitel silindris berlapis ya. Epitel silindris berlapis di sini ya sama, hampir sama, tentu untuk proteksi gitu ya, untuk perlindungan. Ada di kelenjar air liur, ada juga di mata, kelenjar mata maksudnya ya, bisa yang membuat memunculkan air mata seperti itu. Jadi air mata itu salah satu bentuk proteksi dari tubuh kita gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya nangis gitu ya, sebenarnya bukan hal yang cengeng banget sih kalau nangis gitu, enggak gitu, karena tubuh kita pun sudah mendesain gitu ya, Allah sudah mendesain tubuh kita untuk mengeluarkan air mata untuk perlindungan gitu ya, untuk perlindungan, untuk membersihkan mata kita dari kotoran-kotoran. Nah, salah satunya yang berfungsi di sana, yang bertugas di sana adalah epitel silindris berlapis gitu. Oke, salah satu bentuk epitel yang khusus lagi, ya, ini di luar dari epitel kubus, di luar dari epitel silindris, di luar dari epitel pipi, ya. Ini ada namanya epitel silindris berlapis semu dan epitel transisional. Nah, epitel silindris berlapis semu, teman-teman bisa lihat ya di gambarnya. Kenapa sih disebut berlapis semu gitu ya? Karena dia sebenarnya cuma ada satu lapis gitu ya, cuma ada satu lapis saja, tapi seolah-olah dia ada dua lapisan gitu. Nah, di sini punya fungsi untuk proteksi juga biasanya. Kemudian ini juga ada di saluran pernafasan. Tadi ya sama yang seperti saya bilang. Seperti itu. Kemudian kalau yang epitel transisional, nah di sini dia khusus, sangat khusus, beda dari yang lain, karena dia nggak cuma dari satu bentuk, tapi di sini bisa ada 2 sampai 3 bentuk, ya. Jadi gabung jadi satu, gitu. Misalnya yang atasnya dia agak pipi, misalnya ke bawahnya agak batang ya, atau silindris gitu. Ke bawahnya lagi misalnya bentuknya kuboid atau kubus gitu. Jadi di sini kalau yang epitel transisional dia gabungan. Kenapa bisa begitu? Ya fungsinya ya berkaitan dengan fungsi. Epitel transisional
di sini letaknya biasanya ada di kantung urin atau kandung, ya, biasanya kandung kemih gitu ya, kandung kemih, ya, kantung urin di bagian dalamnya. Jadi kalau misalnya ada ya di kandung kemihnya itu ada urinnya, maka dia akan membesar. Jadi bisa fleksibel gitu ya, bisa fleksibel, dia bisa meregang gitu ya, bisa gitu. Kalau misalnya ada urin, maka dia akan melebar gitu ya, membesar. Kemudian kalau misalnya urinnya sudah dikeluarkan, dia akan kembali ke ukuran normal gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini nggak ada ya yang suka nahan-nahan buang air kecil, itu ya nggak boleh gitu. Karena nanti kasihan epitel transisionalnya gitu ya, bisa mengalami infeksi. Kalau teman-teman suka misalnya, nanti dulu deh, harusnya misalnya waktunya buang air kecil tapi ditahan-tahan gitu, nanti epitel transisionalnya dia bisa mengalami infeksi. Seperti itu. Oke. Sebelum lanjut ke epitel yang lain, saya mau tanya dulu. Tadi kita sudah bahas epitel apa saja, ya. Saya mau tanya ke siapa yang ada di sana? Rifat deh, ada Rifat. Ini kameranya diaktifkan, yang lain ya, yang belum diaktifkan. Oke, Rifat. Ada Rifat? Oke. Tadi yang sudah kita bahas, Rifat, apa saja epitelnya? Epitel apa saja yang sudah kita bahas? Ayo. Rifat nggak tidur kan tadi? Enggak. Terus apa yang tadi Rifat sudah dapat? Epitel apa saja yang tadi sudah Bu Tini sampaikan? Masih ada di sini, masih ada di layar ya, salah satunya. Mana wajahnya Rifat? Epitel apa saja? Masih ada tulisannya nih, Rifat, kelihatan nggak? Oke, terus? Apa lagi? Oke, ada lagi? Tadi kan kita udah bahas ada 8 ya, 8 jenis epitel. Boleh dibantu ya? Lupa, kok lupa sih? Baru dipelajari gitu ya. Boleh dibantu sama Amai? Ya, Amai tadi kita sudah bahas epitel apa saja, Mai? Epitel selapis. Terus? Apa lagi? Epitel berlapis. Oke. Fungsinya, bentuknya, yang bentuknya. Tadi kan berdasarkan jumlah lapisan selnya. Kalau berdasarkan bentuknya, ada apa saja bentuknya? Bentuk apa saja? Apa saja, Mai? Kubus. Terus? Silindris. Terus? Satu lagi? Transisional. Oke, kalau transisional itu gabungan. Ya, yang bentuk utamanya ada epitel pipi, kemudian ada silindris, kemudian ada kubus ya. Yang kalau transisional itu gabungan dari ketiganya gitu. Oke, terima kasih kepada Amai dan Rifat. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke jaringan ikat. Nanti untuk lebih detailnya kita bahas di diskusi-diskusi berikutnya gitu ya. Oke, kita bahas ini dulu ya tentang jaringan ikat. Nah, kalau dari namanya jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini jaringan yang paling banyak menyusun tubuh kita. Itu kalau tadi epitel itu kan biasanya ada di permukaan. Kalau jaringan ikat itu di dalamnya. Jadi pengisi
susunan tubuh kita yang paling banyak itu adalah jaringan ikat gitu. Nah, jaringan ikat ini dibagi jadi ada berapa tuh? Ada enam jenis. Tapi saya tidak akan bahas detail di sini karena nanti akan ada pembahasan selanjutnya, gitu, pembahasan di bab-bab selanjutnya, gitu. Jadi sekarang kita cuma menyebutkan aja mana aja sih yang masuk ke jaringan ikat, gitu ya. Kalau kita lihat dari gambar, ya, yang masuk ke jaringan ikat itu ada yang namanya jaringan lemak, gitu ya. Lemak itu termasuknya jaringan ikat. Kemudian ada jaringan tulang, ada jaringan tulang rawan, beda ya, tulang sama tulang rawan. Kalau tulang itu yang dia keras, ya bentuknya keras gitu. Kalau yang tulang rawan, tulang yang strukturnya lebih lunak daripada tulang keras. Nanti setelah bab jaringan hewan, kita akan masuk ke sistem gerak gitu ya. Nanti akan lebih lanjut bahas tentang jaringan tulang dan jaringan tulang rawan gitu. Kemudian yang masuk ke dalam jaringan ikat ada lagi, termasuknya adalah darah ya. Jaringan darah itu masuk ke jaringan ikat. Kemudian ada jaringan ikat longgar dan ada jaringan ikat padat gitu. Apa sih fungsinya? Kita bahas satu-satu aja secara fungsi saja. Kita bahas dari yang jaringan ikat padat dulu ya. Di sini kalau dilihat dari gambar, ini ada satu organ kita ya, tangan ya. Tangan itu ternyata isi jaringan ikatnya lengkap semuanya gitu. Dan di tubuh kita yang lain pun sama. Bagian yang paling lengkap adalah di jaringan ikat ini menyusun susunan tubuh kita yang paling banyak gitu. Ya. Yang pertama jaringan ikat yang padat dulu ya. Jadi jaringan ikat padat itu punya fungsi untuk menghubungkan antara tulang dengan tulang gitu ya, tulang dengan otot gitu. Jadi antar tulang kita itu enggak enggak langsung utuh gitu, tapi kan ada potongan-potongan yang harus disambung dengan namanya jaringan ikat padat gitu. Kalau jaringan ikat yang longgar, nah dia punya fungsi untuk menghubungkan antara organ gitu ya. Jadi kayak misalnya nih jantung kita itu kan letaknya ada di dekat tulang dada kita gitu kan. Nah gimana biar si jantung itu tetap menggantung ya, ada gitu kan, gak geser kemana-mana. Nah itu ada namanya jaringan ikat lunak gitu. Jadi kalau misalnya organ-organ tidak diikat dengan jaringan ikat lunak, ya berarti kan dia akan bisa bergeser kalau kita melakukan aktivitas gitu ya. Masya Allah gitu ya, sudah diatur sedemikian rupa supaya organ-organ tubuh kita fungsinya tetap stabil gitu ya, tidak rusak, tidak mengalami kelainan. Nah maka sama Allah itu diciptakan yang namanya jaringan ikat lunak tuh. Kemudian ada yang namanya jaringan darah. Teman-teman sudah pernah belajar di SMP, darah itu fungsinya buat apa? Darah fungsinya buat apa, Najwa? Ada Najwa? Ada. Oke. Fungsinya darah buat apa Najwa? Untuk? Ada yang tahu? Mungkin aja pernah dengar nggak? Darah itu punya fungsi buat apa sih fungsinya di dalam tubuh kita? Nggak mungkin kan Allah ciptakan darah itu nggak punya fungsi di tubuh kita. Menurut Najwa fungsinya apa? Gitu. Darah fungsinya buat apa sih? Oke. Untuk apa? Lupa? Lupa nggak? Di pelajaran SMP, mungkin dari SD juga pernah mungkin ya. Gitu. Ada yang bisa membantu Najwa? Fungsinya darah itu buat apa sih di tubuh kita?
Saya mau tanya ke siapa di sini yang ada Aisyah nggak? Ada Aisyah nggak? Ada. Nggak ada. Di sini suka keluar masuk ya kalau Aisyah. Oke deh, menurut Rona, fungsinya darah itu apa sih? Buat apa? Oke, salah satunya mengangkut oksigen gitu ya. Selain itu, darah juga punya fungsi untuk yang mengedarkan nutrisi makanan yang sudah kita makan nih gitu ya. Nutrisinya bisa diedarkan oleh darah ke sel-sel ya, ke jaringan-jaringan tubuh kita gitu. Betul ya yang disampaikan oleh Rona. Oke, terima kasih kepada Najwa dan Rona gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi darah itu punya fungsi untuk transportasi zat ya, gitu. Jadi jaringan darah dia ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada plasma darah. Nah, ini akan dibahas di bab sistem sirkulasi, gitu. Ya. Untuk yang tadi jaringan tadi udah 3 ya, berarti jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, kemudian ada jaringan darah, selanjutnya ada jaringan ikat yang menjadikan fungsi tubuh kita gitu ya, punya tulang yang kuat gitu. Itu adalah jaringan tulang atau disebutnya osteon ya. Jadi osteon ini ya, si tulang ini punya fungsi sebagai alat gerak yang pasif gitu. Itu susunannya nanti lebih detailnya kita akan bahas di bab selanjutnya. Jaringan tulang rawan, nah ini jaringan tulang, tapi yang dia strukturnya lebih lunak daripada jaringan tulang keras, gitu. Biasanya ada misalnya di telinga kita, gitu ya. Kemudian kalau bayi kepalanya pas baru lahir itu kan dia lebih lunak ya. Kemudian nanti kalau sudah besar lama-lama jadi keras. Nah, itu juga kita akan bahas ya, kaitannya dengan jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Yang terakhir adalah jaringan lemak. Jadi kalau lemak ini dia punya fungsi untuk pengatur suhu tubuh kita gitu ya. Jadi tubuh kita itu harusnya ideal gitu ya, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, karena jaringan ikat lemak ya, jaringan lemak ini punya fungsi untuk mengatur suhu tubuh. Jadi kalau misalnya kita kan sering lihat kalau misalnya orang-orang yang kegemukan biasanya sering gerah banget gitu ya, lebih sering berkeringat ya, karena si lemak ini juga kan punya fungsi tadi untuk mengatur suhu tubuh. Jadi lemak itu tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit juga gitu. Oke. Kita masuk ke jaringan yang ketiga, itu adalah jaringan otot. Nah, jaringan otot ini punya fungsi utama sebagai alat gerak yang aktif. Kalau jaringan tulang tadi punya fungsi sebagai alat gerak yang pasif, kalau si otot ini adalah jaringan yang punya fungsi ya untuk alat gerak yang aktif gitu. Kalau tulang tidak ada ototnya, maka tidak bisa bergerak gitu. Sebaliknya, kalau ada otot, nggak ada tulangnya, juga nggak bisa melakukan aktivitas apapun, nggak berfungsi. Itu maka sudah diatur ya sedemikian rupa kalau otot dan tulang itu saling bersinergi untuk memberikan fungsi gerak dalam tubuh kita. Nah, jaringan otot ini dibagi menjadi 3. Gitu. Ada 3 jaringan. Yang pertama ada otot lurik atau otot rangka, kemudian ada otot jantung, ada otot polos. Ini juga pernah teman-teman pelajari waktu SMP, kalau masih ingat, kalau nggak salah di kelas 8. Ya, ini kita ulangin lagi di kelas 11 gitu ya. Nah, kalau otot lurik atau otot rangka gitu ya, dari bentuknya saja kita sudah bisa amati gitu ya, dia punya nukleusnya atau inti selnya lebih banyak gitu, dan letaknya ada di tepi gitu ya. Kalau yang otot jantung berarti dia dari namanya otot jantung, berarti dia spesifik hanya ada di jantung saja gitu ya.
punya bentuk mirip seperti otot lurik, tapi bedanya adalah inti selnya dia nggak punya banyak ya, punyanya cuma satu gitu ya, punya satu inti sel saja gitu. Letaknya juga di tengah, cuma bentuknya hampir mirip dengan otot lurik ya, ada lurik-luriknya kalau untuk di otot jantung. Kalau otot polos ya, namanya otot polos berarti dia polos, nggak ada luriknya, tapi tetap punya inti sel atau nukleus. Nah, si otot polos ini letaknya ada di mana? Letaknya ada di saluran pernapasan misalnya, kemudian ada di saluran pencernaan gitu. Dari ketiga jenis ini ya, jaringan otot ini punya fungsinya spesifik beda-beda gitu. Kalau otot lurik berarti dia otot yang sadar, kalau otot yang otot jantung dan otot polos dia kerjanya tidak sadar. Jadi kalau teman-teman tidur pun dia akan tetap berfungsi. Beda sama otot lurik ya, maksudnya kalau kita lagi tidur otot lurik beristirahat. Tapi kalau kita sedang beraktivitas maka otot lurik juga akan bekerja seperti itu. Kalau otot jantung dan otot polos enggak gitu ya. Kita istirahat pun otot jantung dia akan tetap bergerak terus ya. Otot polos juga gitu. Oke. Ya, ini yang terakhir adalah jaringan syaraf. Nah, kalau kita ngomongin jaringan syaraf ini yang bentuknya paling unik sendiri gitu ya. Di antara jaringan-jaringan yang lain, jaringan syaraf ini bentuknya yang paling rumit ya, bisa dibilang seperti itu. Bentuknya paling rumit. Nah, jaringan syaraf ini punya fungsi apa sih gitu ya? Ya, jaringan saraf ini punya fungsi untuk menerima rangsangan ya dari alat indera misalnya, kemudian memproses. Jadi habis diterima, diproses, kemudian direspon gitu. Kalau teman-teman lihat misalnya ke arah matahari gitu ya, mata kalian kan menerima cahaya nih dari matahari, kemudian rangsangan itu kan rangsangan cahayanya masuk ke dalam mata kalian. Mata kalian itu adalah indera ya. Kemudian dari sistem indera itu tadi meneruskan ke saraf ya. Kemudian dari saraf diteruskan ke otak. Kemudian dari otak akan meneruskan ke tangan kita gitu. Mungkin kita akan menutup mata kita gitu ya. Oh ini terlalu silau gitu, atau mengecilkan bola mata kita gitu, menyipitkan bola mata kita karena sebagai respon ya dari rangsangan yang diterima gitu. Dan jaringan saraf ini kerjanya sangat cepat sekali gitu ya. Kalau teman-teman kelilipan langsung kan kita refleks gitu kan, langsung kedip-kedipin mata gitu kan. Berarti kan jaringan saraf ini fungsinya sangat penting. Bukan berarti yang tadi nggak penting, sama, pentingnya sama gitu ya. Cuman jaringan saraf ini yang dari strukturnya saja dia bentuknya paling rumit. Nanti ini ada bab selanjutnya ya kalau untuk bahas ini. Ada yang namanya sistem saraf. Ini saya cuma kasih lihat gambarnya aja, bentuknya jaringan saraf ini. Kalau jaringan yang epitel tadi paling bentuknya kubus gitu kan, panjang, memipih gitu ya. Kalau ini bentuknya tidak beraturan, bentuknya khusus gitu ya. Ada yang seperti bintang, kemudian ada kayak panjangnya itu kayak sosisnya gitu ya. Ya bentuknya seperti itu. Itu namanya jaringan saraf. Nah, di sini kita mungkin pernah mendengar gitu ya. Jaringan saraf ini kan ada susunannya, ada strukturnya. Yang bagian ini ya, bagian yang bintangnya ya kayak seperti bintang itu adalah badan selnya, badan sel dari sel saraf. Jadi segini itu ya, itu adalah jaringan, itu adalah sel saraf. Sel saraf itu namanya neuron gitu. Nah, si neuron ini ada bagian-bagiannya gitu. Ada badan sel gitu ya, kemudian ada dendrit, ada akson yang paling panjang, kemudian ada lapisan selubung mielin gitu ya. Nah, ini yang jadi fungsinya nih yang aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Si selubung mielin ini setiap orang mungkin bisa berbeda-beda ketebalannya
tergantung pengalaman, tergantung berapa banyak informasi yang kalian dapatkan. Misalnya kalian sering baca buku, sering melakukan pengalaman-pengalaman yang membuat mielinnya tebal, maka mielinnya juga akan lebih tebal gitu ya. Tapi kalau teman-teman jarang baca buku, jarang menganalisis gitu ya, kalau ada soal susah dilewatin tinggal tidur gitu misalnya, mielinnya nggak akan tebal gitu ya. Jadi kalau mielinnya semakin tebal, semakin banyak informasi yang kita dapatkan, jadi daya ingatnya juga semakin kuat seperti itu. Ya, jadi ketebalan mielin di dalam otaknya masing-masing individu itu bisa berbeda, tapi strukturnya sama. Semua struktur saraf itu di dalam otak manusia itu strukturnya sama, pasti punya selubung mielin, tapi ketebalannya bisa beda-beda tergantung bagaimana aktivitas kita sehari-hari. Seperti itu. Mungkin cukup ya untuk materi tentang jaringan. Sebenarnya sedikit materinya seperti itu, karena hanya pengenalan saja sebelum masuk ke sistem organ. Oke, kalau saya mau tanya dulu ya, dari pembahasan kita hari ini, maka ada berapa jaringan yang sudah kita bahas? Yang belum saya sebut siapa? Yasin, Ananda ya? Nanda ada? Mana Nanda? Oke, Nanda, tadi kita sudah bahas berapa jaringan Nanda? Ada berapa jaringan yang sudah kita pelajari hari ini? Terus? Ya, jaringan ikat. Terus apa lagi? Terus? Terus? Ya, jaringan darah. Oke, ada lagi? Yang awal-awal kita bahas apa? Epitel. Oke, terima kasih Nanda sudah memberikan kesimpulan ya untuk kita hari ini. Jadi kita sebenarnya sudah bahas 4 jaringan yang utama, gitu ya. Ada jaringan epitel, kemudian ada jaringan ikat, ada jaringan otot dan jaringan syaraf, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, kita tutup ya untuk pelajaran kita hari ini. Jadi jangan lupa untuk tugasnya itu terakhir hari Sabtu ya, kalau nggak salah ya. Jadi hari Sabtu teman-teman cukup menggambarnya yang jaringan epitel saja, karena yang sering ketukarnya itu jaringan epitel karena bentuknya hampir sama gitu ya. Cuma bedanya selapis atau berlapis itu yang sering ketukar, maka teman-teman harus bisa menggambarnya seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan gitu ya, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari gitu ya memiliki nilai manfaat gitu. Jadi kalau kita mempelajari jaringan hewan, kita semakin mensyukuri, oh ternyata di dalam tubuh saya terdapat macam-macam jaringan yang fungsinya luar biasa gitu. Dan luar biasanya lagi, semua jaringan itu berfungsi tanpa harus kita yang mengendalikan. Gitu. Sudah ada yang mengendalikannya. Nah, yang mengendalikannya siapa? Gitu. Bukan cuma otak kita. Gitu. Otak kita juga diciptakan, gitu ya. Yang mengendalikan semuanya adalah Allah, gitu. Maka harusnya semakin kita belajar biologi, semakin bertambah keimanan kita, kedekatan kita sama Allah, gitu ya. Semakin takut kita sama Allah, gitu. Semakin takut kalau kita tidak menjaga tubuh kita dengan baik. Jadi kalau misalnya sudah belajar biologi, masih tidurnya begadang, gitu ya, nggak beraturan, kemudian
aktivitasnya gitu ya, misalnya makannya nggak beraturan dan lain-lainnya, itu berarti teman-teman belum mengaplikasikan nih biologinya gitu ya, karena tujuannya dari kita belajar biologi nggak cuma untuk teori saja, tapi bagaimana kita bisa mengenal Allah lebih dekat dari penciptaannya gitu ya, terutama yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini.